Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tidak ada satupun kuil yang dapat menemukan 9 orang kuat di atas langkah 9 dari peringkat 3. Memiliki leluhur yang bertanggung jawab ini sangat melegakan. Pahlawan abadi juga terintegrasi sempurna ke dalam sistem aliansi kuil. Chair, Su Yongqiao berbicara dengan Chair, yang berdiri di sampingnya. Kakak Su, Chair, menatapnya sambil tersenyum. Sebagai perbandingan, Chair, tidak terkendali dan hormat seperti Long Hao Shen di depan leluhur ini. Dia lebih alami. Su Yongqiao adalah seorang wanita cantik, kecuali warna matanya dan bau tubuhnya. Meskipun kekuatan pemurnian di tubuh Chair melonjak dari waktu ke waktu karena bau mayat hidup di sekitarnya, kemampuannya untuk mengendalikan dirinya sekarang cukup kuat setelah peningkatan besar di dunia kegelapan dan api. Xiao Huo mengajari Long Hao Shen kemampuan kontrol semacam itu, penggabungan domain pada tubuh. Su Yongqiao baru saja mengajarinya. Dia lebih baik dalam menyerang daripada Long Hao Shen. Saat pertempuran dimulai, kamu akan mengikutiku dan menjadi bayanganku. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertarung, kamu hanya perlu memperhatikan gerakanku. Su Yongqiao berbicara kepada Chair, dengan suara yang begitu lembut sehingga bahkan pahlawan abadi lainnya tidak terbiasa. Karena mereka mengenal tuan pertama kuil assassin dengan sangat baik, mereka mengerti bahwa Su Yongqiao sangat menyukai Chair. Baiklah. Chair langsung setuju dan siap. Tentu saja, dia bisa merasakan cinta Su Yongqiao untuk dirinya sendiri, dan dia juga menyukai leluhur ini, Kakak Su. Meskipun dia baru belajar darinya selama 7 atau 8 hari, Su Yongqiao telah mengajarinya banyak hal berguna, yang selanjutnya meningkatkan efektivitas tempur Chair. Saat semakin dekat dan dekat ke Kam Iblis, Long Hao Shen mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada seluruh pasukan untuk berhenti. Beri perintah, semua turun, dan tinggalkan 500 tentara di sini untuk menjaga kuda. Kalian semua tetap dalam formasi dan ikut denganku. Layak menjadi pasukan elit, perintah Long Hao Shen dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan. Kecuali ksatria, semua profesi lain turun dari kuda mereka dengan tenang, dan kuda-kuda itu tetap di tempatnya tanpa mengeluarkan suara yang berlebihan. Lagi pula, kecuali ksatria, tidak ada profesi lain yang pandai menunggang kuda. Kuda hanya untuk mereka tunggangi, dan berjalan lebih akrab bagi mereka ketika mereka benar-benar bertarung. 2000 ksatria ada di depan, penyembuh ada di belakang mereka, dan penyihir serta pemanggil lebih jauh ke belakang. Arah kiri, kanan dan belakang semuanya dikelilingi oleh prajurit. Assassin itu berkeliaran di sekitar mereka. Mereka menjaga formasi tetap utuh dan bergerak maju perlahan. Long Hao Shen sengaja meninggalkan Han Yu, bukan untuk menjaga kuda-kuda, tetapi untuk mengganggu sihir deteksi iblis. Dia melakukannya untuk tidak mengekspos kuda-kuda ini dan tentara yang tersisa. Pada saat yang sama, memiliki Han Yu di sana juga bisa menghindari kecelakaan. Pasukan iblis yang ditempatkan di luar benteng pengusir naga berjumlah lebih dari 200.000 sepanjang tahun, yang mencapai sebanyak 1 juta sekaligus selama Perang Suci 5 tahun lalu. Hanya karena lingkungan yang keras di sini, hanya iblis tingkat tinggi yang tersisa untuk bertarung, dan sulit bagi iblis tingkat rendah untuk bertahan hidup di sini. Oleh karena itu, pasukan iblis di luar benteng pengusir naga dapat dikatakan sebagai yang terkuat dari keenam benteng utama. Mereka semua adalah iblis dari tingkat keempat atau lebih tinggi. Ini menunjukkan betapa kuatnya klan iblis. Ada total 204.000 prajurit kuat, yang akan membawa seluruh aliansi kuil untuk menambahkan hingga jumlah seperti itu. Itu adalah alasan penting mengapa aliansi kuil selalu takut melawan iblis secara langsung. Namun, dengan partisipasi pahlawan abadi, aliansi kuil tidak kalah dengan klan iblis dalam hal kekuatan tingkat tinggi,
terutama karena kali ini dipimpin oleh orang-orang kuat teratas seperti Long Hao Shen. Baru kemudian mereka memiliki kepercayaan diri untuk menargetkan lebih dari 200.000 pasukan sihir dengan lebih dari 10.000 orang. Itu semakin dekat dan lebih dekat ke pasukan iblis, dan dari kejauhan, kamp pasukan iblis bisa dilihat. Mereka tidak dapat terus mendekat, meskipun cuaca dingin di benteng pengusir naga, jarak pandang sangat buruk di malam hari, tetapi jika mereka terus bergerak maju, menara pengawas iblis akan dapat melihat mereka mendekat dengan mata telanjang. Long Hao Shen berkata, berhentilah bergerak maju dan beritahu semua untuk bersiap-siap berperang. Lin Xin. Bos. Lin Xin berjalan cepat ke Long Hao Shen. Long Hao Shen bertanya, dengan kekuatan keseluruhan penyihir kita, seberapa dekat kita perlu memberikan permainan pertempuran penuh? Lin Xin segera menjawab, kami masih sekitar 8 mil jauhnya dari klan iblis. Dibutuhkan setidaknya 3 mil agar sihir jangkauan penyihir bekerja. Jika Anda ingin memiliki efek pembunuhan maksimum, kita harus sedekat mungkin dengan 1 mil jauhnya. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, oke, begitu. Semua orang datang ke sini. Pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar adalah Komandan Legiun Pisau Tajam, yang bertanggung jawab atas pasukan dari berbagai profesi sesuai dengan pekerjaan mereka. Mereka semua dengan cepat datang ke Long Hao Shen dan berkumpul. Sebanyak 18 pahlawan abadi juga berkumpul bersama. Long Hao Shen berkata dengan suara yang dalam, musuh memiliki lebih dari 200.000 anggota. Menurut berita penyelidikan oleh benteng pengusir naga, hanya ada satu dewa iblis yang ditempatkan di dalam kamp musuh sekarang, yaitu Busong, dewa iblis ke-20. Jika dia bisa masuk 20 besar, kultivasinya tidak boleh rendah, dan pilar iblisnya juga ada di sini. Awalnya ada 3 dewa iblis yang menjaga di sini. Menurut informan kami, kecuali Busong, 2 lainnya telah dipindahkan kembali ke ibu kota iblis. Pahlawan abadi tidak berpartisipasi dalam diskusi apapun tentang strategi. Sejak mereka datang ke benteng pengusir naga, Su Yongqiao dan Xiao Huo menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan pendapat perintah apapun dalam perang dengan iblis. Mereka akan sepenuhnya mematuhi perintah, dan hanya akan fokus pada pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa keputusan mereka adalah yang paling bijaksana, karena bagaimanapun, mereka telah tertidur selama ribuan tahun dan tidak memahami dunia luar. Perang saat ini antara manusia dan iblis tentu tidak bisa seperti yang mereka lakukan ribuan tahun yang lalu. Apalagi nenek moyang mereka adalah jika mereka benar-benar ingin berpartisipasi dalam diskusi, siapa yang tidak berani mendengarkan mereka? Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan semua pahlawan abadi, Su Yongqiao dan Xiao Huo memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah berpartisipasi dalam diskusi apapun tetapi hanya untuk bertarung. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa ada 18 pahlawan abadi di sini, komandan sebenarnya adalah Long Hao Shen. Untuk mengurangi kerugian kita dan untuk berhasil dalam pemogokan, nanti semua pasukan elit langkah 9 kita akan menjadi yang pertama menyerang musuh. Beri musuh pukulan berat, bunuh iblis, dan ganggu musuh. Kemudian tentara dari sisi ini akan dikerahkan untuk melancarkan perang skala penuh. Bunuh kekuatan utama iblis sebanyak mungkin dan beri mereka pukulan berat. Dalam menghadapi kekuatan absolut, cara bertarungnya tidak rumit. Semua mengangguk satu demi satu, dan tidak ada keraguan tentang kepercayaan mereka pada Long Hao Shen, dan tidak ada yang salah dengan perintahnya. Lin Xin sudah menggosok tangannya di sana. Dia adalah satu-satunya penyihir di tim, dan tugas membunuh ini pasti yang paling menguntungkan baginya. Kapten Long, bisakah aku bertanggung jawab atas dewa iblis itu? Tentu saja, pilar iblis masih milikmu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan pilar iblis, kata Su Yongqiao. Long Hao Shen mengangguk dan berkata, tentu. Terima kasih. Dengan binar di matanya yang berdarah, dia berkata,
kamu anak kecil, maukah kamu memanggilku kakaksu sekali saja? Long Haoshen berkata dengan senyum masam, etiket tidak bisa diabaikan. Su Yongqiao mendengus dan berkata kepada Chai lihatlah laki-lakimu, dia masih pria kecil yang sangat tradisional. Ayo, ayo pergi dulu, dan nanti kamu akan melihat bagaimana kakakmu bisa membunuh iblis. Kami asasin selalu membunuh kepala musuh di medan perang. Long Haoshen berkata kepada Zhang Fang, saudara Zhang, kamu tinggal di sini dan melakukan perintah menggantikan saya. Tunggu sinyal saya. Saat pilar iblis dihancurkan, hancurkan sisi ini bisa habis-habisan. Dimengerti, kata Zhang Fang. Long Haoshen menatap ke langit. Malam itu dipenuhi dengan kegelapan. Meskipun angin tidak terlalu kencang malam ini, itu masih sangat dingin. Itu sangat gelap sehingga cahaya bulan benar-benar tertutup oleh awan. Ayo pergi. Dengan suara yang dalam, Long Haoshen memimpin orang-orang dari pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar dan pahlawan abadi untuk keluar pada saat yang sama menuju kamp iblis di kejauhan. Jaraknya begitu dekat sehingga tidak perlu menyembunyikan apapun di pihak tentara, karena api perang akan segera menyala di klan iblis. Setelah hampir 7 atau 8 napas, lebih dari 20 bayangan telah melintasi 10 mil dari tempat mereka berkumpul. Lin Xin, yang tidak bisa menunggu, adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Tongkat api naga abadi muncul di tangannya dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada warna merah yang kaya di langit, dan bahkan hawa dingin memudar karena cahaya merah ini. Merah segera berubah menjadi biru, dan mantra Lin Xin, mantra matahari suci, mekar seketika. Domain matahari suci diberikan. Pasukan iblis di bawah selalu memiliki pengintai untuk mendeteksi pergerakan di sekitar barak, dan tiba-tiba ada perubahan yang begitu jelas di langit sehingga peringatan melengking terdengar sedih di malam yang dingin ini. Ada matahari biru di langit yang gelap, aura yang kuat dan panas jatuh dari langit, dan seluruh kamp iblis dipantulkan dengan warna biru tebal karena sinar matahari yang menyilaukan ini, dan lapisan gelombang cahaya yang indah muncul dengan nyala api biru yang berdetak. Namun, apa yang dibawa matahari biru kepada mereka bukanlah kehangatan, tetapi kehancuran. Saat berikutnya, gumpalan bola api biru mulai jatuh dari langit dan langsung menuju ke kamp iblis di bawah. Lin Xin mengucapkan mantra dengan sangat cepat, dan cahaya mantra matahari suci semakin kuat dan kuat. Panas yang mengerikan bersemi di udara. Masa ledakan bola api super kuat itu jatuh dari langit, secara bertahap berkumpul menjadi versi api dari hujan api meteor, jatuh dan menyelimuti kamp-kamp dalam skala besar. Kamp 200.000 iblis mencakup area yang sangat luas, membentang lebih dari 10 mil. Untuk menahan dingin yang parah sebanyak mungkin, kamp-kamp ini didirikan dengan sangat dekat. Ini juga membantu sihir meteor Lin Xin untuk memberikan kerusakan yang lebih besar. Segumpal api biru dinyalakan dalam jeritan sedih para iblis. Serangan Lin Xin sepenuhnya ditujukan pada inti kamp iblis. Selama ada sedikit angin, itu akan menyalakan semua tenda di sekitarnya. Belum lagi bola api ini akan meledak segera setelah mendarat. Tentu saja, Lin Xin bukan satu-satunya yang melakukan aksinya, semuanya pergi berperang sekaligus. 3 dari 18 pahlawan abadi tetap di udara, dan tugas mereka adalah melindungi penyihir. Selain Lin Xin, ada juga 2 penyihir di antara pahlawan abadi, satu adalah elemen angin dan yang lainnya adalah elemen air. Begitu kedua penyihir itu melancarkan serangan mereka, kemampuan hebat mereka diketahui. Cara bertarung mereka sepenuhnya untuk membantu Lin Xin, dan bantuan mereka setidaknya 3 kali lipat dari kerusakan sihir Lin Xin. Kedua penyihir itu tidak melakukan apa-apa sampai hujan meteor mantra matahari suci Lin Xin dimulai dan menyalakan banyak api di kamp sihir. Penyihir angin hanya melemparkan beberapa sihir kecil yang tampak sederhana. Kekuatan serangan sihir ini tidak kuat, tetapi bisa melepaskan angin puyuh yang relatif kuat dalam jarak tertentu.
Itu adalah sihir angin tingkat ketiga. Dan penyihir angin ini adalah orang yang memilih Lin Xin untuk mewarisi sihirnya. Terlepas dari kenyataan bahwa atributnya berbeda, dia mengenali Lin Xin. Satu persatu, angin jatuh ke kam iblis di bawah, dan Lin Xin sedikit bingung pada awalnya, tetapi ketika kekuatan angin ini dilepaskan, dia terkejut dan penuh kekaguman pada pahlawan abadi elemen angin. Gulungan angin itu seperti yang hidup, jatuh secara merata di barak iblis, dan hampir setiap angin jatuh setelah meteor Lin Xin jatuh ke tanah dan meledak. Daya ledak meteor itu sangat menakjubkan, area api yang luas meledak, dan ada raungan yang kuat. Dan tornado mendarat tepat di tengah ledakan. Percikan biru besar digulung dan dikirim ke kejauhan, dan mereka tidak pernah padam. Dalam penggunaan kekuatan spiritual, itu bisa digambarkan sebagai luar biasa. Suhu api yang begitu tinggi sehingga bahkan percikan kecil yang jatuh di tenda dapat segera menyalakan tenda. Dengan bantuan angin ini, kerusakan langsung dari hujan api meteor belum ditingkatkan, tetapi kekuatan penghancur ke seluruh kam iblis berlipat ganda secara geometris. Penyihir api melakukan sesuatu yang lebih baik. Sihirnya dilepaskan secara khusus di tempat yang paling banyak terbakar. Dan itu juga sihir tingkat sangat rendah, serangan air. Ini adalah sihir tingkat kedua, serangan air tidak mematikan seperti angin, dalam keadaan normal hanya untuk menabrak, memecah musuh menjadi beberapa bagian, dan mencegah lawan mendekat, sesederhana itu. Tapi sekarang serangan air ini sepertinya berlawanan dengan Lin Xin, mencari tempat di mana nyala api menyala paling kuat. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul, ketika semburan air ini jatuh ke dalam nyala api, mereka tidak menyebar secara langsung. Mereka juga tidak jatuh sekaligus, tetapi berhenti di bagian terluar nyala api, dan kemudian meledak. Dengan cara ini, alih-alih melemahkan nyala api Lin Xin, serangan air ini telah menjadi bahan bakar yang paling menakutkan. Dengan bantuan bahan bakar ini, cahaya api di bawah setidaknya 2 kali lipat, dan itu membuat pemandangan aneh jika dilihat dari langit. Penyihir angin terbang di sekitar Lin Xin dan berkata, misteri sihir tidak terbatas. Bukannya semakin tinggi levelnya, semakin kuat sihirnya. Tapi itu adalah sihir yang paling cocok yang paling kuat. Orang pintar dapat melihat bahkan melalui hal terkecil, dan mereka tidak perlu banyak bicara. Lin Xin memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Selain 3 penyihir dan 3 pejuang yang melindungi mereka, yang lain telah sepenuhnya mengabdikan diri di medan perang. Semua asasin telah menghilang. Long Hao Shen berdiri dengan bangga di langit, dan Raja Bintang Unicorn Suci adalah tunggangannya, dan cahaya putih berkilauan naik ke langit tepat pada saat pertarungan dimulai, menerangi langit malam secara menyeluruh, dan tahta segel dewa keabadian dan penciptaan yang agung muncul secara mencolok di udara. Tekanan mengerikan dari senjata ilahi segera menurun secara menyeluruh dan meluncurkan tindakan keras yang komprehensif terhadap pasukan iblis di bawah. Bisakah tekanan tahta keabadian benar-benar membunuh? Jawabannya iya. Ketika Long Hao Shen pertama kali dikenali oleh tahta segel dewa keabadian dan penciptaan, kemunculan tahta keabadian ini menyebabkan dampak yang kuat pada pasukan iblis yang jaraknya puluhan mil, itulah sebabnya mereka ditempatkan sejauh 100 mil dari benteng pengusir naga, bukan 30 hingga 50 mil normal. Kali ini, tahta segel dewa keabadian dan penciptaan muncul tepat di atas kam iblis, dan kekuatannya yang kuat juga sangat ditingkatkan. Semangat Long Hao Shen sepenuhnya terintegrasi ke dalam tekanan ini, dia berusaha sekuat tenaga. Hampir seluruh barak iblis telah terpengaruh ke berbagai tingkat, yang paling jelas adalah di pasukan iblis tepat di bawah diameter sekitar 1 mil, semua iblis di bawah tingkat ke-6 ditekan di tanah dan tidak bisa bergerak. Tingkat ke-4 atau lebih, iblis yang relatif rapuh bahkan mulai memiliki banyak korban. Tidak masalah jika mereka hanya ditekan dan tidak bisa bergerak. Intinya, ada pelaku pembakaran di langit.
Cahaya menyilaukan dari tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan menyebar keluar, bahkan orang-orang dari benteng pengusir naga di kejauhan, dan kuil ksatria yang perkasa dapat dengan jelas melihatnya. Sebagai panglima tertinggi, Long Haoshen tidak memimpin untuk sepenuhnya mengabdikan dirinya pada pertempuran, karena ia harus mengendalikan situasi secara keseluruhan daripada menyerang secara membabi buta. Sambil mendesak tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan untuk melepaskan tekanan yang kuat, matanya juga terkunci di posisi intikam iblis. Saat dia melihat ke masa lalu, pilar iblis berkulit gelap tiba-tiba meledak menjadi cemerlang. Tiba-tiba meledak menjadi